Safih itu artinya orang yang kurang akal. Tetapi dalam ayat ini itu tidak menunjuk kepada orang yang bodoh dalam arti tidak berilmu. Kata sufaha di sini merujuk kepada orang-orang yang tidak punya iman. Orang-orang yang berpura-pura beriman. Orang-orang yang mengaku beriman tetapi tidak mengikuti tuntunan di dalam agamanya. Termasuk di dalamnya as-sufaha di sini kata ulama adalah ahbaru Yahud. Para pemuka Yahudi pada waktu itu di Madinah. Mereka bukan orang bodoh. Ilmunya banyak. Tapi apa yang ada di Taurat mereka tidak mereka ikuti. Maka Al-Quran memasukkan mereka ke dalam as-sufaha, yaitu orang-orang yang kurang akal. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيقول السفهاء mereka yaitu orang-orang yang as-sufaha yaitu orang-orang yang kurang akal ya. Orang yang kurang akal, orang yang lemah akalnya. Sayaqulu mereka akan berkata, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apakah yang memalingkan mereka yaitu orang-orang yang beriman an qiblatihim allati kanu 'alaiha, dari kiblat mereka yang sebelumnya mereka menghadap kepadanya, yaitu dari Al-Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Qul lillahil masyriq wal maghrib, katakanlah wahai Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat. Artinya tidak hanya timur dan barat, tapi juga utara, selatan, barat daya, barat laut, dan semua arah. Bahkan tidak hanya arah, tapi seluruh sudut dan seluruh ruang dan waktu itu milik Allah. Yahdi man yasha'u, ia memberikan petunjuk kepada yang ia kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Saudara-saudara, alhamdulillah wa syukrulillah, kita lanjutkan pada hari ini pengajian kita ayat 142 dari suratul Baqarah. Ayat yang kita baca adalah ayat yang berkaitan dengan tahwilul qiblah, yaitu perubahan atau peralihan kiblat dari kiblatnya para nabi Bani Israel ya, yang jumlahnya banyak sekali, kepada kiblatnya bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Kiblatnya para nabi Bani Israel itu Al-Baitul Maqdis. Baitul Maqdis atau Al-Baitul Muqaddas. Baitul Maqdis itu artinya rumah kesucian. Al-Baitul Muqaddas artinya rumah yang disucikan. Atau dalam bahasa yang lain, Al-Masjidul Aqsa. Ya. Itu kiblatnya para nabi Bani Israel. Nah, pindah atau berubah, ya, beralih kepada kiblatnya bapak dari para nabi, yaitu kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah Al-Ka'batul Musyarrafah, Ka'bah yang ada di Makkah. Sayaqulu sufaha'u minan nas, maka akan berkatalah mereka yang kurang akalnya. Safih itu artinya orang yang kurang akal. Tetapi dalam ayat ini
itu tidak menunjuk kepada orang yang bodoh dalam arti tidak berilmu. Kata sufaha di sini merujuk kepada orang-orang yang tidak punya iman. Orang-orang yang berpura-pura beriman. Orang-orang yang mengaku beriman tetapi tidak mengikuti tuntunan di dalam agamanya. Termasuk di dalamnya as-sufaha di sini kata ulama adalah ahbaru Yahud. Para pemuka Yahudi pada waktu itu di Madinah. Mereka bukan orang bodoh. Ilmunya banyak. Tapi apa yang ada di Taurat mereka tidak mereka ikuti. Maka Al-Quran memasukkan mereka ke dalam as-sufaha, yaitu orang-orang yang kurang akalnya. Para ulama jelaskan kenapa orang yang berilmu tapi tidak mengikuti ilmunya itu disebut kurang akal. Karena kalau sempurna akalnya, maka dia akan ikuti ilmunya. Termasuk juga di sini as-sufaha adalah al-munafiqun. Banyak yang alim, banyak yang berilmu tinggi, tetapi dinamakan as-sufaha. Kenapa? Karena tidak mengikuti kebenaran. Apa kata mereka? Sayaqulu as-sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa sih? Ya. Kenapa? Ya. Ma di sini sebenarnya bukanlah berupa pertanyaan yang tulus. Kalau ma itu bahasa Arab artinya apa? Istifham, mau tahu. Tapi sebenarnya mereka bukan mau tahu dalam arti jujur ingin tahu, tidak. Lebih kepada ingkarun wa tashkikun. Jadi ma di sini bentuknya pertanyaan, tapi lebih kepada pengingkaran. Bukan mau tahu alasan sebenarnya, tidak. Tapi mengingkari. Ya kalau bahasa kita, apa sih? Nah, kira-kira gitu. Kan apa sih itu bukan mau tahu, ya, tapi meremehkan. Wa tashkikun juga untuk menciptakan keraguan. Apa kata mereka dengan pengingkaran dan peraguan itu? Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa sih? Ya, dengan penuh pengingkaran, dengan mencoba menanamkan keraguan. Kenapa kok pindah kiblat? Kira-kira gitu. Kalau memang Nabi besar Muhammad SAW itu ahlul haq, kenapa kok perlu pindah kiblat? Kok kayaknya pelin-pelan? Kira-kira gitu. Ya. Wah, ributlah mereka. Maka Allah Ta'ala jawab, kullillahil masyriqu wal maghrib. Katakanlah bahwa Allah lah yang memiliki timur dan barat. Artinya Allah lah yang menetapkan. Apa yang ditetapkan Allah, itulah yang kita ikuti. Karena kita mengaku sebagai hamba Allah. Jadi kita sebagai orang beriman itu bukan mempertanyakan, tapi melaksanakan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 16 bulan Nabi di Madinah, kemudian memerintahkan untuk pindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itulah ketetapan Allah. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dia memberikan petunjuk kepada yang dia kehendaki menuju ke jalan yang lurus. Di sini ada isyarat kata para ulama bahwa kiblat menghadap Ka'bah itulah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketetapan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti akar daripada tauhid, ya, yaitu millat Ibrahim. Jadi ada simbol dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itu adalah simbol bahwa pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan arah yang lempeng, ya, mengikuti kepada kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam.